Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isnaini Rahayu dari SMP Negeri 6 Singosari. Kali ini kita akan melakukan eksperimen tentang indikator alami asam dan basa untuk LK2. Yang harus kita siapkan untuk eksperimen ini, yang pertama adalah bahan-bahan alami yang akan kita uji, yaitu kita pakai namanya sirih merah, kemudian ini ada daun semacam daun hanjuang dan kunyit. 3 bahan alami yang ada di sekitar kita. Sebenarnya ada banyak bahan alami yang bisa kita gunakan untuk bahan dasar indikator alami. Selanjutnya ada mortar, kemudian alkohol, dan satu lagi air. Tentunya dengan plat tetes yang akan kita jadikan alat untuk menguji. Tujuannya adalah kita akan bisa membuat indikator asam dan basa, indikator alami, dan menguji indikator alami tersebut dengan bahan-bahan larutan yang ada di sekitar kita. Baiklah, kita akan coba. Yang pertama adalah sirih merah. Kenapa bisa pakai sirih merah? Karena ada warna merahnya. Jadi ini ada ekstrak warna merah. Nah, ini setelah itu yang pertama kita tumbuk dulu daun sirih merahnya atau daun yang akan kita gunakan sebagai bahan alami. Nanti bisa kunyit, juga daun-daun yang lain. Sebenarnya ada kubis ungu sama mawar, karena ini kita lagi lockdown, jadi kita nggak bisa menggunakan bahan-bahan yang seharusnya kita gunakan. Jadi yang ada aja di sekitar kita apa? Kebetulan di sekitar saya ada sirih merah, kemudian ada daun ini dan kunyit. Jadi kita akan coba yang pertama sirih merah. Setelah kita tumbuk daun sirih merahnya, kita coba untuk mengekstraknya menggunakan alkohol sehingga warnanya terlihat seperti ini. Bisa didekatkan ya, ini warnanya kelihatan merah. Kelihatan merah, oke. Berikutnya kita coba selanjutnya dengan larutan asam basa dan garam. Karena kita tidak di lab, kita pakai untuk asamnya bukan HCl tapi asam cuka. Kemudian basanya adalah air kapur bukan NaOH, dan garamnya garam dapur. Sudah bisa siapkan di plat tetes ini, tinggal nanti kita uji masing-masing menggunakan indikator. Yang pertama adalah asam cuka, asam asetat ya, atau air cuka. Kita coba teteskan, 1 tetes dulu, kemudian 2 tetes. Oke. Tidak ada perubahan warna dari daun sirih merah ini. Sekarang kita coba untuk larutan basah, apakah dia berubah warna? Oke, ternyata berubah menjadi warna hijau. Ada kuningnya, hijau ya, warnanya hijau. Selanjutnya kita bisa coba di garam, apakah ada perubahan warna? Oh, ternyata tidak berubah warnanya, tetap hanya lebih cerah karena mungkin ini kandungan airnya banyak. Oke, kita bisa lihat ternyata daun sirih merah berubah pada larutan air kapur ya, berubah pada larutan air kapur, berubah menjadi warna hijau, bisa dilihat ya. Jadi yang ini adalah air kapur, ini air kapur, ini asam cuka, ini garam. Jadi saya balik aja. Nah, ini berubah pada air kapur, warnanya hijau. Ini berubah agak muda tapi tetap merah, dan garam juga tetap. Oke, ini untuk sirih merah. Oke ya, jadi ini untuk sirih merah. Oke, selanjutnya bahan alami yang kedua adalah kunyit.
kunyitnya sudah kita tumbuk, kemudian kita beri alkohol. Sudah siap, ada larutan atau cairannya, kita ambil 2 tetes. Kita uji yang pertama pada larutan asam. Berubah tapi tetap lebih mudah aja, berubahnya mudah saja tapi tetap warna kuning. Kunyitnya tadi yang semula oranye, ini warna aslinya, warna asli kunyitnya oranye atau orange. Nah, berikutnya adalah kita uji pada larutan basah. Nah, berubah warnanya jadi merah. Tetes ya, berubah menjadi merah. Berikutnya kita uji pada yang semula oranye jadi merah. Berikutnya pada larutan garam. Kunyitnya lebih muda pada garam. Oke, saya dekatkan dulu hasilnya. Ini bisa dilihat hasilnya. Nah, jadi semula kunyit warnanya oranye ya, di asam dia berwarna kuning muda, di basa dia berwarna merah, di garam dia berwarna kuning muda. Ini untuk indikator alami kunyit. Oke, kita lanjutkan eksperimen yang ketiga menggunakan bahan alami, daun yang semacam daun hanjuang ini. Setelah kita tumbuk, kita beri alkohol, kita ambil ekstraknya, kemudian kita teteskan pada 3 larutan asam, basa, dan garam. Kita teteskan masing-masing 2. Yang pertama pada asam. Ini semula warnanya agak hijau. Setelah diteteskan pada asam, dia berubah oranye atau orange. Nah, oke, berubah menjadi orange. Kemudian kalau kita coba pada basa, kita lihat tidak ada perubahan warna pada basa, tetap warnanya. Kemudian pada garam juga tidak ada perubahan warna pada garam. Oke, jadi untuk daun yang semacam hanjuang, daun ini setelah diuji pada asam dia berubah menjadi orange. Saya dekatkan. Ini warna aslinya. Warna aslinya. Kemudian pada asam dia berwarna orange, pada basa tidak berubah warnanya, dan pada garam juga tidak berubah warnanya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita bisa membuat kertas indikator alami asam basa. Kita siapkan kertas saring atau filter paper, kita potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan kepada atau ke dalam larutan indikator alami yang sudah kita ekstrak tadi. Kita masukkan, kemudian kita keringkan, bisa pakai hair dryer atau kita panaskan sebentar. Yang lebih bagus sebenarnya pakai kubis ungu ya, tapi karena keterbatasan bahan jadi yang ada kita bisa pakai ini. Kita masukkan, warnanya
kelihatan ya. Intinya kita bisa menggunakan filter paper untuk bisa dipakai sebagai indikator alami asam basah ya. Ini warnanya. Setelah kita keringkan, kita bisa uji coba warna kertas saring ini yang sudah kering pada larutan yang kita siapkan untuk uji coba. Jadi ini misalnya pada larutan cuka, dia berubah apa enggak. Pada air kapur, dan pada garam. Kita keringkan dulu, kita angin-anginkan, bisa pakai hair dryer ya. Kemudian kalau sudah kering baru kita uji cobakan. Untuk larutan asam kita coba lihat ada perubahan warna apa tidak. Berubah warnanya sama oranye, yang semula hijau dia berubah warna orange. Kemudian pada air kapur tidak berubah warna, dan pada garam juga tidak berubah warna. Ya. Jadi untuk indikator alami, semakin kontras warnanya, kita bisa lihat perubahan warnanya semakin bagus ya. Sehingga sebenarnya kalau kita punya kubis ungu, kita bisa pakai karena warnanya lebih kontras dan bagus perubahan warnanya. Jadi ternyata untuk daun ini berubah warna pada asam, dari semula hijau kekuningan berubah menjadi warna oranye. Sementara di basa dan garam tidak berubah. Oke, demikian tadi eksperimen untuk LK2, mulai dari membuat indikator alami asam dan basa, mengujinya pada larutan asam dan basa. Kemudian kita bisa cantumkan hasil pengujiannya pada hasil tabel hasil pengamatan, dan pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jawab. Dan kita juga bisa membuat kertas indikator alami menggunakan filter paper atau kertas saring untuk membuat indikator yang bisa kita pakai sewaktu-waktu. Kesimpulan dari eksperimen tersebut bahwa bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk indikator alami asam dan basa. Meskipun warnanya tidak terlalu kontras seperti kertas lakmus, bisa kita pilih bahan-bahan tertentu seperti kubis ungu, kunyit, bunga mawar yang warnanya memang terlihat kontras, maka dia akan berubah setelah kita ekstrak tadi dengan alkohol. Dia akan berubah di larutan asam dan larutan-larutan yang kita ujikan. Terima kasih, demikian tadi eksperimen dari LK2. Semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.